Saya. Apakah abang pengen menjadi seperti itu? Kayaknya kemampuan saya nggak sampai situ deh. Merendah untuk meroket sepertinya. Iya. Udah berapa lama sejak awal menyelami dunia fotografi hingga sekarang? Kalau Kayana sendiri hampir 15 tahun. Banyak di teman-teman yang di dunia fotografi itu sebenarnya setelah dari sini hanya bertahan 2-3 tahun, kemudian itu tidak menjadi apa-apa lagi. Selamat datang di podcast Paskalibah Pro. Kali ini kita kedatangan tamu, narasumber kita dari pelaku usaha ekonomi kreatif. Dalam hal ini kita perkenalkan Bang Tora Gunawan. Tepuk tangan dulu dong. Kaget. Terima kasih. Ya, Terima kasih Sukron. ya sama-sama Bang Tora. Panggilannya Bang Tora, Bang ya. Bang Tora boleh. Saya Sukron, Bang. Siap. Jadi Bang Tora, ini kita ingin tanya-tanya sedikit nih Ya, terkait Bang Toranya dan Kayana fotografinya. baik. Karena Bang Tora dan Kayana fotografi sepertinya sudah melekat ya. Dan memang Kayana fotografi ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ya. Dan izin juga Bang, kami promosikan bahwasanya kami Badan Pusat Statistik tahun 2026 akan mengadakan yang namanya sensus ekonomi. Oke. Sensus ekonomi 2026 yang dilakukan 10 tahun sekali. Dan di tahun 2026 kita akan mendata seluruh pelaku usaha termasuk ekonomi kreatif. Dalam hal ini mungkin nanti Kayana fotografi juga akan kami data. Bukan mungkin ya, pasti nanti akan kami data dan mohon bantuannya. Siap. Saya akan bantu. Jadi Bang Tora Gunawan, Ya. Sukron. biar lebih santai ya kayak saya jadi agak tegang nih. Melihat studionya yang nggak cukup lagi, sangat mewah ya. Saya tertarik nih, saya malah penasaran nih, bagaimana Bang Tora mengawali karir di dunia perfotografian atau di dunia ekonomi kreatif. Boleh silakan diceritain dulu Bang. Sebenarnya masuk di dunia industri fotografi itu bukan cita-cita saya. Jadi awalnya tuh memang kita senang dengan pekerjaan sebagai, dulu kalau dibilang orang kan sebagai fotografer ya, kita suka aja motret dulu ya. Awal-awalnya memang suka potret. Menjadi pilihan itu karena memang saya dulu memang mungkin dulu disiapkan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil juga, sama seperti kalian mungkin. Jadi mungkin saya dikuliahkan di Jogja sampai S2, kemudian diharapkan untuk mengikuti jejak orang tua. Itu pasti. Kemudian mungkin juga sudah disiapkan kursi-kursi yang tepat untuk saya di departemen mungkin ya, karena orang tua saya juga dulu di situ. Tapi kenyataannya saya bukan orang yang mungkin suka dengan dunia pekerjaan yang seperti itu. Akhirnya saya mencoba dari hobi saya masuk ke industri kreatif ini. Awalnya dari situ dulu. Tapi alasan utamanya memilih dunia fotografi yang lebih spesifik mungkin karena kita tahu kan, apalagi anak zaman-zaman sekarang kayaknya PNS itu menantu idaman gitu. Kenapa Ya, Abang tolak gitu? Saya suka kebebasan. Saya suka melakukan sesuatu hal yang tanpa batas. Saya suka melakukan sesuatu yang memang itu adalah ide saya.
Saya suka sesuatu hal yang tanpa dikompromosikan, yang diatur-atur oleh orang lain. Saya suka betul-betul yang namanya kebebasan itu. Maka dari itu, saya memilih dunia fotografi itu karena memang saya merasa itu bebas. Saya merasa itu adalah sesuatu hal yang membuat saya itu bisa berpikir besar, bisa berpikir kalau memang dunia itu bisa saya jalani dengan apa yang saya inginkan. Awalnya hanya itu aja. Begitu, Sukron. Tapi memang menarik sih, karena saya lihat di Instagram pribadinya Bang Tora. Wah, di-spill kayaknya. Ya, di Tora Gunawan ya. Ya. Di situ dijelaskan ada satu postingan kayaknya. Abang juga S2 kehutanan gitu ya. Iya. S2 saya kehutanan, S2 kalau kehutanan. kita tarik benangnya ke dunia fotografi kayaknya nggak ada hubungannya kali ya. Benar, sama Iya. sekali nggak ada hubungannya. Orang tua saya dulu di PNS kehutanan. Jadi memang saya juga awalnya bisa ke Jogja itu mencari cara sih, karena saya merasa memang saya harus keluar dari wilayah Medan untuk mencari pengalaman baru. Bagaimana caranya saya ke sana? Saya mencoba aja menyesuaikan dengan keinginannya mereka. Karena orang tua saya yang pria adalah di Departemen Kehutanan, saya rasa kalau misalnya saya mengambil Fakultas Kehutanan, saya pasti diizinkan nih untuk keluar dari Medan. Dan ternyata itu benar. Awalnya sih itu. Ya jadi ada tawar-menawar di situ. Ya mungkin karena juga ya sulit lah untuk orang tua itu untuk memperbolehkan anaknya keluar kota, keluar daerah. Saya harus mencari persamaannya. Dan saya rasa apapun fakultasnya, yang penting saya keluar deh dari Medan. Untuk mencari pengalaman baru. Iya, untuk mencari pengalaman baru. Saya jadi teringat salah satu influencer juga yang awalnya PNS, terus keluar jadi influencer, Ferry Irwandi. Ah, saya tahu. Idola saya. Apakah abang pengen menjadi seperti itu? Kayaknya kemampuan saya nggak sampai situ deh. Merendah untuk meroket sepertinya. Ya, tadi kita udah mulai dari dunia fotografi. Ya. Awalnya bagaimana? Saya ingin tanya lebih lanjut nih, Bang. Udah berapa lama sejak awal menyelami dunia fotografi hingga sekarang? Kalau Kayana sendiri hampir 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun semenjak 2010-2011 sekitaran 2010 itu ya. Awalnya juga saya pernah kerja sama fotografer yang lain hampir setahun, habis itu saya bangun Kayana Fotografi setelah itu. Oh, pertama pernah ya bekerja dengan orang lain, kemudian buat Ya, buat sendiri. buat sendiri ya, Ya. buat fotografi studio sendiri. Ya, benar. Belum ada studio saat itu. Oh, belum ada studio saat Belum ada. Hanya tempat aja. Hanya tempat saja, ruko kecil yang dimana bisa tempat untuk bertemu, hanya itu aja. Untuk menjadi studio memang sangat tidak layak. Untuk awal mungkin ya, baru mungkin saat itu berkembang Ya, hingga sampai saat ini. ya, kira-kira begitu. Dan memang saya lihat tadi pertama kali masuk kita disambut dengan admin yang ramah ya. Kira-kira ada berapa lantai nih, Bang? Hanya 2 lantai. Ada 2 lantai, Ya. hanya 2 lantai. Hanya 2 lantai sih. Cuman tadi segmen-segmennya ada cukup banyak juga tadi ya. Ada satu ruangan tuh bisa dibuat beberapa spot ya tadi ya. Saya lihat di bawah juga ada. Dan Iya. memang spotnya menarik juga. Awalnya memang di sini studionya 1 lantai. Ini baru selesai mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya. 2 atau 3 bulan lalu baru kita renovasi, naikin lantai jadi 2 karena memang kebutuhannya cukup banyak. Kebutuhan background atau kebutuhan dari lokasi itu buat kami penting karena setiap hari di sini hampir yang prewed itu ada 3 pasangan. Jadi biasanya itu mereka pengen ada perbedaan tema dari setiap baju yang mereka pakai. Jadi kami berusaha untuk bagaimana caranya setiap orang itu memiliki tempat-tempat yang berbeda dari segi pose, dari segi baju, dari segi konseptualnya. Ya mungkin nanti di depan juga akan kita buat lagi sih yang di depan itu konsep selanjutnya setelah ini selesai dulu gitu. Ini kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar ini sebenarnya Bang Tora sudah mengizinkan kami datang ke sini. Sama-sama. Kami juga sebenarnya instansi BPS ini memang kami bergerak di bidang data, bagaimana kami menciptakan atau bagaimana kami menyediakan statistik yang berkualitas. Tapi dengan dunia fotografi, sebenarnya kita bisa banyak belajar bagaimana cara mendeliver
apa yang kita maksud supaya memiliki makna. Dan di dunia fotografi itu kurang lebih juga mungkin seperti itu. Bahwasanya apa yang ingin kita konsepkan, apa yang ingin kita gambarkan, bisa kita tuangkan dalam dunia kreatif. Dan salah satunya ini kami menggunakan podcast Pascalibah Pro, yaitu produk dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Makanya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mengizinkan kami ke sini. Dan kami sangat banyak belajar di sini sebenarnya. Melihat bagaimana kreativitas dari Bang Tora, Kayana Fotografi, menciptakan sesuatu itu memang harus dengan kreativitas yang tanpa batas. Terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu, boleh juga lah Bang berkunjung ke BPS Sumut, mana tahu bisa jadi narasumber kali ya di sana ya. Iya ya, mana untuk berbagi ilmu terkait fotografi mungkin atau terkait dunia-dunia kreatif lainnya. Oke, itu yang bisa kita tarik tadi dari dunia fotografi. Tadi sekitar 15 tahun tadi Bang ya? Iya, betul. Dunia fotografi. Selama 15 tahun ini pasti ada goncangan ya, naik turunnya ya, yang Abang rasakan pasti selama berkecimpung di dunia ekonomi kreatif. Saya pengen tahu nih Bang, kira-kira ada nggak momen-momen tertentu yang Abang ingat nih, entah itu momen sakit, momen lucu, atau momen paling seneng gitu, yang bisa Abang bagikan buat kita semua. Ya, industri seperti ini itu seperti tidak punya payung hukum atau tidak punya apa ya namanya istilahnya tuh tidak punya, kalau kita bekerja sama orang tuh punya asuransi ya. Nah, kita tidak punya asuransi untuk bekerja di tempat-tempat seperti ini. Kemarin sewaktu kita zamannya COVID juga begitu. Industri fotografi, industri wedding itu habis semua. Jadi kebetulan di tempat saya itu punya tim juga. Kemudian saya punya studio yang baru saya bangun, studio ini di awal-awal dulu sekitar 5 tahun yang lalu. Punya keluarga juga. Jadi industri seperti ini tuh rentan sebenarnya. Industri yang rentan ini tidak punya bantuan dari pemerintah. Jadi kalau memang lagi bagus ya kita bagus, kalau enggak ya kita hampir kolaps. Hartanya mau dijual semua, barang-barang di sini juga hampir mau ya selesai lah. Istilahnya itu kita nggak punya sesuatu hal yang bisa kita apa ya istilahnya itu Pegangan gitu. Pegangan kita tidak ada sama sekali. Industri kreatif itu mungkin dilihat orang itu sekarang ya mungkin beberapa teman-teman di sini bisa ngelihat wah si Tora itu enak ya gitu, ada studio, ada besar segala macam. Tapi saya pengen bilang sebenarnya industri seperti ini industri yang rentan. Banyak teman-teman saya juga yang di dunia fotografi itu kolaps. Banyak di teman-teman yang di dunia fotografi itu sebenarnya setelah dari sini hanya bertahan 2-3 tahun kemudian itu tidak menjadi apa-apa lagi. Ada yang berdagang pada akhirnya buka toko atau apa gitu ya. Apa yang membuat Abang bertahan? Teman-teman saya yang ada di sini. Mereka yang membuat saya bertahan. Mereka yang bekerja luar biasa buat saya. Bukan saya. Bukan saya yang bekerja buat saya, enggak. Teman-teman saya gitu. Jadi, kalaupun ada orang yang melihat tempat ini besar, bukan karena saya. Sama sekali bukan karena saya. Jadi kalau misalnya nanti ada statistik membilangkan dunia fotografi itu menghasilkan banyak duit, enggak juga. Justru banyak dari mereka itu besar pasak daripada tiang. Beli kamera itu harganya berapa? Kemudian industri yang mereka pilih, dunia fotografi ini kan sebenarnya industri yang sejujurnya itu dari teman-teman itu karena tidak ada lapangan pekerjaan. Dia bisa motret, handphone ada, ya, oh bagus, masuk di industri fotografi. Karena apa? Karena memang tidak punya pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu tipis sekali di luar. Mau nggak mau industri ini kan banyak. Kalau orang Jawa bilang tuh kebak gitu. Apa itu? Penuh. Penuh ya? Penuh ya? Industri fotografi itu orang-orangnya pemainnya penuh. Karena apa? Karena mereka berlomba-lomba merasa bahwasannya saya bisa, mungkin ya mohon maaf saya agak sedikit. Saya bisa seperti Bang Tora gitu. Di Medan ya. Saya bisa seperti si Tora, saya bisa seperti si ini, saya bisa seperti ini. Tapi langkah masuk ke sini tuh berapa persen ya?
0,0 sekian persen. Saya aja masuk sampai di level segini tuh, saya merasa paling beruntung aja. 0,0 sekian persen saya bisa masuk di dunia di 15 tahun ya. Karena rata-rata mereka bermain tuh hanya sekitar 3-4 tahun. Setelah itu kolaps. Susah mempertahankannya. Saat COVID juga sama seperti itu. COVID itu, saya rasa saya menjadi fotografer terburuk yang pernah ada. Kenapa bisa bilang gitu? Terlalu banyak pengeluaran, tidak ada bantuan, saya ditinggalkan. Kemudian, ya banyak lah. Saya sakit di situ berapa hari gitu. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Banyak orang yang nggak ngelihat dari situ. Karena orang biasanya melihatnya dari luar aja ya. Ya, Ketika kita udah di atas, baru orang semua sama-sama melihat ke atas gitu. ya. Jadi saya rasa sebenarnya ya nggak. Saya pernah banyak cerita juga sama Novarina begitu. Industri ini bukan industri yang sebenarnya punya peluang yang besar, enggak. Sekarang malah kecil, kecil sekali karena pemainnya cukup banyak. Saya hanya memberikan motivasi di Instagram, saya hanya memberikan motivasi bagaimana saya pernah melakukan itu dan saya melakukan clue-clue yang ada di dalam. Saya memberitahukan ini clue-nya begini. Kalau caranya seperti ini, saat itu saya gunakan caranya yang itu. Makanya tadi saya waktu kita sempat bicara, apakah tidak banyak yang melihat? Iya, karena orang lebih suka yang namanya konten yang happy, konten yang menyenangkan hati gitu. Tapi nggak banyak yang mau belajar tentang bagaimana resepnya jadi seperti ini. Nggak, dia pengen instan semua. Semua yang di dalam itu pengen instan, tidak pengen step by step. Enggak. Ya, untuk informasi tadi di Instagramnya Bang Tora ya, Tora Gunawan. Bang Tora juga salah satu konten kreator tadi ya, sudah saya sebutkan juga. Di kontennya itu ternyata banyak sekali konten-konten yang berisi ya, kalau bahasa kerennya sekarang apa ya, isinya daging semua gitu ya. Iya, tapi saya lihat views-nya mentok 1.000, 2.000, 5.000, tapi beberapa ada sih yang sampai ratusan ribu. Nah ini yang memang membuat saya pun berpikir bahwasanya dunia konten kreator ini atau dunia media sosial ini memang harus sesuatu yang relate dengan kita gitu. Bahwasanya apa yang kita upload, apa yang si konten kreator upload itu harus relate dengan si penonton. Menurut Abang seperti itu ya. Benar. Meskipun isinya bagus, karena yang saya lihat di Instagramnya Bang Tora itu, selain narasinya yang isinya daging, setupnya pun daging semua gitu. Nanti mungkin bisa ditampilin gitu ya, apa isinya, bagaimana setup tempatnya, bagaimana setup lightingnya, bagaimana setup pengambilan kameranya, resolusi kameranya juga lumayan, ya memanjakan mata lah kalau menurut saya. Tapi saya lihat viewsnya, ya mudah-mudahan nanti kami berharap Kayana Fotografi dan semua pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif dapat lebih maju lagi, dapat lebih bertumbuh kembang lagi, karena ekonomi kreatif ini adalah ekonomi yang memang baru akhir-akhir ini muncul Bang sebenarnya. Ya. Karena seiring dengan berjalannya teknologi. Dulu mungkin konten-konten kreator kita di awal-awal tuh, kalau saya juga dulu ingat tuh Bang, di YouTube tuh awal-awal bikin konten kreator, Chandra Leo, Edozel, Reza Arab, yang bikin konten-konten yang masih ya, singkat, lucu, ringan gitu kan. Itu awal-awal mulanya konten-konten kreator muncul. Vime gitu, terus ada banyak lah, Bayuskak segala macam. Dan mungkin lahirnya di situ. Dan akhirnya saat ini kita mulai tumbuh berkembang lagi, mulai masuk TikTok, mulai masuk joget-joget, mulai masuk ya sampai ke berujung akhirnya ke dunia profesional. Saat ini yaitu yang spesifik kita bahas hari ini adalah fotografi. Dan untuk teman-teman, kawan-kawan cerita yang ingin melihat bagaimana keseharian dari Bang Tora, Kayana Fotografi, dapat memfollow Instagramnya di mana Bang tadi? Di Kayana Fotografi atau di Tora Gunawan. Tora Gunawan. Kalau untuk melihat di BPS juga kita ada media sosialnya nih Bang. Mana tahu Bang juga mau promosikan kan? Boleh, silakan. Kita di BPS_Sumut ya. Itu Instagram, di YouTube kita juga ada, di Facebook juga kita ada.
Karena kita instansi pemerintahan yang bergerak di bidang data. Bagaimana kita menyediakan data yang berkualitas sebenarnya. Dan tadi sudah disinggung sebenarnya sama Abang, bahwasanya pelaku usaha banyak kesulitan ya, Ya, banyak tantangan ketika menjalani perekonomian atau perusahaan atau usaha menengah kecil mikro. Dan memang hal ini memang menjadi PR pemerintah juga, khususnya pemerintah Indonesia, dan kita di BPS itu hanya membantu menyediakan data. Dan untuk itu kami himbau sebenarnya Bang Hud kepada Bang Tora juga selaku pelaku usaha untuk dapat menyambut kami sebenarnya Bang di tahun 2026, karena kebijakan itu tidak akan tepat kalau datanya tidak akurat. ya, Bagaimana tidak akurat apabila ketika petugas datang mendata kita ditolak, atau kita bertanya tapi jawabannya tidak sesuai dengan realita. Jadi untuk itu kami di sini BPS hadir untuk menyediakan data yang berkualitas, untuk menyediakan data yang akurat demi kebijakan yang lebih tepat. Kira-kira dari Bang Tora nih, boleh dong kami minta dukungannya untuk teman-teman untuk dapat mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Bilangnya kemana ya? Boleh di kamera yang mana? Silakan. Sensus ekonomi. Tahun 2026. Sensus ekonomi 2026 itu penting menurut saya, sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi, saya pribadi mendukung agar mendapatkan data yang valid, benar-benar valid, tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan bisa mengetahui bagaimana industri kreatif itu benar-benar bekerja, bagaimana kesulitan yang di industri kreatif juga, bagaimana rentannya industri kreatif, bagaimana mereka bisa berkembang juga. Itu semua seperti sebuah apa ya? Sebuah pilihan. Pilihan. Atau mungkin nanti ya banyak faktor yang bisa membuat seseorang itu akan menjadi beruntung atau mungkin tidak beruntung. Iya. Jadi sangat rentan sekali, tergantung bagaimana si pengelola atau yang bekerja di industri kreatif bisa memupuk mempertahankan brandnya masing-masing. Kira-kira begitu. Ya, berarti kita semua sangat berharap ya seluruh pelaku usaha di Indonesia dapat menunjukkan usahanya supaya dapat lebih maju lagi untuk memajukan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026, mencatat ekonomi Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira itu yang bisa kita tampilkan nih Bang. Ya, Saya pengen tanya satu lagi Bang. ya. Saya dari tadi penasaran sih ini. Silakan Bang, silakan. Kira-kira Abang nyangka nggak waktu Abang dulu kecil akan jadi seperti ini? Diki bilang menyangka juga pasti tidak lah. Tapi memang mungkin saya hidup itu bukan di wilayah orang yang berada. Saya bukan hidup di, ya mungkin Novarina juga tahu bagaimana, karena kami masa kecil kami sama. Lika-liku ya. Ya. Saya bukan orang yang saya minta A dikasih A, minta B dikasih B. Ya itu penuh dengan pertentangan. Bahkan dulu kalau saya pingin mainan, sejujurnya saya datang ke ada grosir di sebelah itu. Dia punya bungkus rokok itu yang saya menjadikan mainan Oh saya. iya. Ya. Sampai di level itu, Iya. masa kecil saya itu. Jadi mungkin saat itu adalah masa yang dimana membuat saya itu merasa sudah terbiasa susah. Jadi sama mungkin dengan pola sekarang. Ya kalau memang mau susah ya saya juga dari dulu udah susah gitu. Mungkin hal yang seperti ini tuh udah biasa.
yang mau jatuh, mau bangun, dihianatin, kemudian banyak kompetitor yang macem-macem, terus diomongin yang macem-macem, itu sudah biasa. Saya udah kebal dengan hal-hal kayak gitu. Terus kemudian masalah dunia fotografi dan dunia sinematografi ini yang saya tahu memang rentan sekali. Saya minta bantuannya jika teman-teman juga bisa membantu gitu kan. Teman-teman di dunia fotografi, di dunia dunia yang seni ini kan tidak punya jaring pengaman ya. Jika dia tidak memiliki job, hilanglah pekerjaannya. Mungkin kalau kita masuk PNS ya, kalau misalnya lagi kayak COVID kemarin ya, gaji kan tetap berjalan gitu kan. Teman-teman saya kemarin tuh ada yang sampai ngejual motornya, ada yang beralih jadi tukang keripik, ada yang jualan keripik, ada yang musisi pun akhirnya jualan es. Rentan sekali gitu. Jadi saya berharap teman-teman saya yang di luar sana dibantu. Dalam arti kalau misalnya memang BPS bisa membantu secara real, bantulah mereka. Bagaimana caranya teman-teman kita itu yang fotografer dan videografer di luar itu memiliki jaring pengaman jika terjadi sesuatu hal seperti yang kemarin, COVID kemarin. Apa solusinya? Bagaimana cara penindakan di mereka? Itu sih menurut saya yang perlu dibantu. Itu saja. Ya, kita di BPS sebenarnya Bang tadi sudah saya jelaskan. Kita adalah instansi penyedia data statistik yang sifatnya kebijakan, bantuan kita serahkan ke pemerintah. Siap. Tapi sekali lagi teman-teman, kebijakan yang tepat itu tidak luput dari data yang akurat. Sekian dari saya, syukronal amin. Tepuk tangan dulu buat Bang Tora sekali lagi. Tunggu episode selanjutnya di Pascalibah Pro.